Eh, Bu Risa, ayo kita siap-siap ke kelas. Lagi 15 menit, kan giliran kita mengajar di kelas 8. Aduh, males banget Pak Sure. Boleh nggak saya nitip tugas saja? Eh, Loh, kenapa Ibu? Ibu tidak enak badan? Iya sih, seminggu terakhir ini saya lihat Ibu kelihatan lesu, kurang bersemangat dalam mengajar. Adakah yang mengganggu perasaan dan pikiran Bu Risa? Sebenarnya ada Pak Sure, tapi saya enggan mengungkapkannya. Saya lagi memang perlu seseorang sih untuk membantu mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Eh, kita kan sahabatan sudah lama. Kalau Ibu memang tidak keberatan, Ibu boleh bercerita dengan saya. Kalau bisa saya bantu mungkin nanti agar mengurangi beban pikiran Ibu. Begini Pak Sure, pengawas sekolah seminggu yang lalu melakukan supervisi di kelas yang saya ajar. Namun, beliau nampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya seperti internet dan lingkungan sekitar murid. Tidak salah kan? Ketika saya diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa walaupun saya mengajar tanpa buku teks, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Tapi pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Iya, kalau misalnya sekarang kita bahas, mungkin saya bisa mendengarkan apa yang Ibu curhatkan, tapi saya berharap bisa membantu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ini? Apa ya Pak Surah? Saya berharap saya bisa meluruskan hal ini kepada kepala sekolah dan menemukan semangat saya lagi untuk mengajar. Eh, jadi sebenarnya di antara kasus ini yang menyebabkan Ibu tidak semangat itu apanya Ibu sebenarnya? Saya merasa malu dengan kepala sekolah karena pengawas menyampaikan langsung laporan hasil pengamatannya kepada beliau. Apakah Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Belum sih, tapi saya merasa tidak enak saja Pak Surah. Mm-mm. Terus apa yang telah Ibu lakukan untuk masalah ini? Artinya untuk rasa tidak nyaman itu apa yang Ibu lakukan? Saya bingung, saya hanya diam dan merenung. Saya sampai sekarang belum bisa menerima dengan apa yang dikatakan oleh pengawas. Bagi saya tidak masalah kan jika tidak bawa buku, toh saya tetap mengacu pada kurikulum. Zaman sekarang sumber pembelajaran kan bukan hanya dari buku. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya Ibu tidak nyaman karena Ibu kecewa bahwa Ibu sudah mengajar Betul. dengan baik, tapi tidak menggunakan seperti apa yang diharapkan oleh pengawas. Seperti itu kira-kira Ibu yang menyebabkan kecewa. Nah, kira-kira ke depannya apa yang Ibu Risa akan lakukan terhadap hal ini? Eh, saya mungkin akan merefleksi diri kali ya Pak Surya, kesalahan saya di mana. Kemudian saya akan coba nih mencari referensi peraturan tentang cara mengajar yang baik dan benar sesuai aturan. Saya berencana juga akan meminta pendapat rekan sejawat di sekolah lain. Bila perlu, saya minta pendapat pengawas lain. Hmm, eh, saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan di bagian tadi. Ibu ingin merefleksi diri. Itu luar biasa dosanya sudah. Dan meminta pendapat pengawas lain. Iya, agar kita juga punya referensi apakah sebenarnya mungkin bisa saja pengawas itu salah, kan bisa saja Ibu. Atau mungkin belum disampaikan Oh aturan-aturan ya, lainnya. Ya mungkin ya. bisa diceritakan lebih jelas lagi apa yang Ibu akan usahakan. Begini Pak Sure, saya penasaran, ingin sekali mendengar pendapat dari pengawas lain tentang cara pembelajaran saya yang tanpa buku teks. Apakah ini memang bertentangan dengan peraturan? Adakah dasar hukumnya? Nah, nanti setelah saya mendapat informasi, dari sana saya akan mencoba merefleksi diri, apa yang harus saya benahi dari metode pembelajaran saya tersebut. Wah, bagus sekali Bu Risa. Saya suka dengan apa yang telah Ibu capai dalam diskusi kali ini. Saya salut Ibu bisa mencari alternatif solusi permasalahan Ibu sendiri.
Lalu, apa komitmen Ibu yang akan Ibu jalankan terhadap rencana ini? Agar jangan sampai rencana tinggal rencana loh, Bu. Ah, saya tidak akan berjalan sendiri di sini, Pak Sure. Hari ini saya berencana bertemu rekan kerja yang kebetulan pamannya adalah pengawas di sekolah lain. Dan saya juga akan membuat janji-janji berikutnya. Setelah nanti mendapat informasi dari pengawas tersebut, informasi ini akan saya gunakan untuk merefleksi diri. Setelah itu, saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang hasil perjalanan refleksi saya, agar beliau juga mendapat pencerahan dari apa yang saya sampaikan nanti, dan saya tidak merasa canggung lagi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau dapat lebih bijaksana ya dalam menanggapi. Eh, itu ide yang bagus sekali, Ibu Risa. Ya, semoga nanti Ibu Risa dapat pencerahan dari pengawas tersebut yang temannya Ibu Risa tadi, dan nanti disampaikan ke kepala sekolah dan beliau juga memberikan tanggapan yang bagus. Semoga Ya, semoga. lancar ya Ibu Risa. Terima kasih Pak Suro. Pak Suro memang sahabat yang terbaik. Makasih ya. Iya, iya. Eh, sekarang bagaimana kalau kita langsung mengajar saja? Sudah lebih semangat kan Ibu Risa? Dep, Oke. tapi tanpa buku teks. Ya, dicoba saja dulu. Oke. Dibawa saja buku teksnya untuk Oke deh Pak melengkapi. Suro. Oke. Ya, ayo kita jalan. Yuk. Di sini Pak Suro sebagai coach menstimulus Bu Risa selaku coach melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga coach di sini bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Lalu coach juga di sini menunjukkan rasa empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dengan menunjukkan perasaan sebagai teman, kita harus saling membagi suka dan duka. Lalu di tahapan identifikasi tadi, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memberikan umpan balik kepada coach untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya serta penyebab dari permasalahan tersebut. Yakni di sini tadi Bu Risa merasa kurang nyaman dan kecewa atas sikap pengawas yang melaporkannya langsung terhadap atasan pada saat melakukan pembelajaran. Sehingga di sini Bu Risa merasa malu kepada kepala sekolah. Lalu pada tahapan rencana aksi di sini, Pak Suro selaku coach juga menstimulus coach untuk menemukan dan menentukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif tadi, sehingga dapat memunculkan berbagai ide penyelesaian dari coach. Dan yang terakhir tadi pada tahapan tanggung jawab di sini coach menstimulus coach melalui pertanyaan tentang tindak lanjut rencana aksi coach untuk melakukan rencana yang telah dibuatnya. Coach juga memotivasi coach agar dapat melaksanakan tindak lanjut rencananya dengan baik. Sekian Ibu tanggapan dari saya.